Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la syarikalah. Fa inni usikum bi nafsi bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'di ayat al-akhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, membenarkan ajaran Allah, mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Raya Villa Inti Persada yang insya Allah dirahmati Allah. Pada momentum ibadah Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya yang diberikan, terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita itu pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat dan mahabbah tentunya tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah di dalam pengertian bahasa Arab itu berarti cinta, cinta kepada Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, apabila kalian mencintaiku, maka ikutilah Rasul. Sungguh, ketika kita mulai mencintai Rasul, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mahabbah mengandung beberapa pengertian sesuai dengan asal pengambilan katanya. Pertama, mahabbah berasal dari kata hibbah yang berarti benih yang jatuh ke bumi, karena cinta adalah sumber kehidupan, sebagaimana benih menjadi sumber kehidupan tanaman. Kedua, berasal dari kata hub yang berarti wadah, wadah sebagaimana penuh dengan air. Sebab apabila kita memenuhi hati yang tidak ada tempat, maka itulah yang kita cintai. Jika hati kita penuh dengan harta, maka itulah yang menjadi cinta kita. Jika hati kita penuh dengan Allah, maka itulah yang menjadi cinta kita. Yang ketiga, berasal dari kata hib, artinya keping kayu atau penyangga. Sebagaimana
Penyanggah itu membuat tenang apapun yang apapun yang disanggahnya. Kelima, istilah mahabbah juga berasal dari kata habab, yakni gelembung-gelembung. Sebagaimana gelembung-gelembung yang berada di lautan, jika kita memiliki cinta di dalam hati, maka besar dan banyak itulah yang akan keluar dari mulut kita, perkataan kita, dan penglihatan kita. Robiah Al-Adawiyah, konsep mahabbah yang dikenalkan menurutnya adalah cinta merupakan dasar dari prinsip dalam perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya. Semua makom yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kelima tadi, merupakan perubahan dari tahap-tahap cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Bagi Robiah, mahabbah lebih dulu muncul daripada ma'rifat, sebagaimana seorang hamba belum dapat mencapai tingkat ma'rifat sebelum dia mencintai Tuhannya. Kita akan dicintai Allah manakala kita dulu yang berupaya untuk menimbulkan cinta kepada Allah, sebagaimana surat Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah cinta atau ridho kepadanya, dan dia pun dan hambanya pun ridho kepada Allah atau cinta kepada Allah. Siapa itu? Merekalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah melahirkan perdamaian, ketenangan di dalam hati. Dalam Al-Quran sejumlah ayat yang menggambarkan cinta Allah kepada hambanya, yaitu ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biquwwatin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum untuk menggantikan kamu, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang mengisyaratkan yang lemah lembut terhadap sesama muslim dan mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan-celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Lagi Allah sungguh maha mengetahui dan maha menghendaki. Di ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhannya, dan mereka mencintai itu sebagaimana dia mencintai Tuhannya. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah, maka mereka yang sangat mencintai Allah adalah mereka yang sangat beriman. Di dalam hadis qudsi merupakan hadis yang mutawatir dan tingkat kesohihannya tinggi, derajatnya di bawah ayat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku, aku di sini bukan Nabi Muhammad, maksudnya Allah, dengan berbagai amal ibadah, aku Allah mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi matanya, dan dengan matanya itu dia melihat.
Dan apabila aku telah mencintai hambaku, aku menjadi telinganya, dan karena telinga itu aku mendengar, dia mendengar. Dan ketika aku mencintai hambaku, aku menjadi tangannya, yang karena tangan itu ia meraba. Dan ketika aku mencintai hambaku, aku menjadi kakinya, yang karena kaki itu ia berjalan. Aku akan melindunginya, dan aku akan mengabulkan apapun yang diminta. Itulah ketika manakala kita sudah mencintai Allah, bahkan melebihi rasa cinta kita terhadap siapapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As-Sarraj mengatakan, cinta kepada hamba Allah muncul pertama kali dari pandangan pertama terhadap kenikmatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemudian ia pun merasakan besarnya pertolongan, pemeliharaan, dan pengawasan Allah atas dirinya. Ia melihat inayah dan hidayah Allah dengan iman dan keyakinannya yang hakiki. Dari situ tumbuhlah cinta yang mendalam kepada Allah. As-Sarraj juga membagi cinta kepada Allah menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan pemula. Tingkatan yang kedua, tingkatan cinta orang yang jujur. Tingkatan yang ketiga, tingkatan orang yang cinta benar. Yang pertama, tingkatan pemula yang biasa dirasakan oleh banyak orang. Cinta jenis ini lahir dari perasaan yang mendalam terhadap kebaikan Allah dan kasih sayang Allah yang mendalam kepada hamba-hambanya. Cinta pada tingkat ini adalah cinta yang murni kepada Allah, yang tumbuh dan berkembang pada diri seorang hamba ketika hamba itu senantiasa berzikir kepada Allah, karena seorang yang mencintai sesuatu akan sering menyebutnya. Cinta adalah kebersamaan kalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebersamaan itu senantiasa tetap yang disertai dengan mengikuti sunnah Nabi. Mahabbah yang dirasakan dan dihayati oleh hamba pada tingkatan pertama ini mengandung 3 hal, yakni mengarahkan kepada ketaatan. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengkokohkan hati dari segala sesuatu kecuali yang dicintainya. Cinta yang kedua yaitu cinta orang yang jujur, atau di dalam bahasa Arab disebut as-shadiqun. Orang-orang yang telah menemukan pengetahuan sejati tentang Allah, itulah yang berada di tahap kedua ini. Cinta peringkat ini muncul dari kemampuan kalbu memandang serta merasakan hakikat kekayaan, keagungan, kebesaran, kekuasaan, dan pengetahuan Allah secara mendalam. Abu Husain An-Nuri menyebutkan bahwa cinta adalah tersingkapnya tabir rahasia-rahasia ilahiyah. Sementara itu, cinta terhadap hamba-hambanya tertutup karena fokusnya adalah cinta kepada ilahiyah, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang diraba adalah Allah semata, dan itu terpancar pada setiap makhluk-makhluknya. Cinta yang ketiga yaitu cinta orang yang bersikap benar dengan sepenuh hati, yaitu orang-orang yang arifun. Cinta pada peringkat ini muncul dalam kalbu setelah pencinta benar-benar menyatu kepada Allah dan memandang dan meyakini adanya cinta ilahiyah di dalam setiap makhluk ciptaannya. Itu adalah cinta murni tanpa pamrih. Bila cinta ilahiyah ini telah dirasakan oleh seseorang, maka akan tumbuh pula rasa cinta murni dalam dirinya. Karakteristik cinta ini tergambar dalam pikiran, perkataan,
sikap dan perilaku. Cinta pada tingkat ini menjelaskan bahwa cinta murni itu tercapai setelah terjadi proses transformasi sifat-sifat yang dicintai dan dalam diri pencinta secara total dan menyeluruh. Inilah yang dimaksud di dalam hadis qudsi, apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi matanya, dan karena matanya itulah ia melihat. Apabila aku mencintainya, aku menjadi telinganya, yang karena telinga itulah ia mendengar. Aku menjadi tangannya, yang karena tangan itulah ia meraba. Aku menjadi kakinya, yang karena kakinya itulah ia berjalan. Kalau ia memohon kepadaku, aku akan mengabulkannya. Kalau ia berlindung kepadaku, aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika seorang hamba kepada Allah, cintanya bergelora di dalam kalbu, maka segala sesuatu ibadah yang dilakukan berupa sholat, zikir, munajat dan sebagainya dirasakannya sebagai suatu kenikmatan yang mendalam di dalam lubuk hatinya. Senantiasa ada kerinduan untuk terus bersama Allah. Ketika seorang hamba tenggelam dalam keasyikan beribadah kepada Allah, terlintas di dalam hatinya kecemasan mengenai apakah Allah telah membalas cintanya. Dari perasaan cinta yang mendalam itu terekspresikan oleh mata, telinga, tangan, dan kakinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azimin amarakum bis salati wassalam ala nabiyil mustafa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajmain kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa'annal bala wal wala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa bin buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya rahimu ya wadud ighnina bihalalika an haramika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya man la yushghiluhu sam'un an sam'in wa ya man la tughlituhu kathratul masail wa ya man la yatabarram bil haibadil mulhin alayhi adikna barda rahmatik wa karma istijabatik. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.